Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa kana yakulu fi inkarihi ala ba'di sahabati qad ghayyartum yankhalu lakum sya'ira wa lam yakun yankhal wa khabastum muraqqaqa wa jama'tum bainal idami wa ikhtalafa alaikum bil alwani ta'am wa ghada ahadukum fi saubin wa raha fi akhar wa lam takunu hakadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu fi inkarihi ala ba'di sahabati, adalah beliau yang dimaksud ini Abu Dzar Al-Ghifari, ya, berpendapat, ya, mengatakan tentang hal yang beliau tidak sependapat. Beliau mengingkari pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, yang lalu itu sudah dijelaskan bahwa beliau mengatakan dalam satu Jumat, artinya Jumat ketemu Jumat, dalam satu minggu itu satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 6 gram. Mohon maaf, bukan 6 gram, 6 on. 6 on kali 4 itu makannya Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu minggu. Nah, dia mengatakan di zaman Nabi semacam itu. Bahkan dia bersumpah, wallahi la azidu alaihi syai'an hatta alqahu. Demi Allah, aku tidak pernah melebihi dari yang ukuran semacam itu. Nah, sekarang beliau meneruskan, wa kana yaqulu fi inkarihi ala ba'di sahabati. Adalah Imam Abu Dzar berkata ketika mengingkari, ya, sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi. Apa kata beliau? Qad ghayyartum yankhalu lakum sya'ira. Sungguh kalian telah merubah dengan cara mengayak. Ayak, ya. Ya, asyair diayak. Maksudnya kalau anak sekarang nggak paham nih. Dulu tahun 70-an, tahun 80-an, pakai tanpa, karena ada batu, ya. Itu kalau satu karung paling enggak itu, dalam satu karung itu batunya itu 1 gelas ada, ya. Emang apa? Ya buat supaya tambah berat. Kemudian kulit dari gabah itu masih ada. Nah, kalau mau dimakan itu ditampi dulu, dibersihin. Nah, Abu Dzar mengatakan sungguh kalian sudah merubah dengan cara mengayak, ya, syair yang kalian makan. Walam yakun yankhal, padahal Nabi tidak mengayaknya. Nabi beli gandum langsung dimasak aja, tidak diayak lagi. Untuk, ya, betapa Nabi itu tidak mementingkan urusan duniawi, sampai urusan makan pun nggak diayak, gitu. Jadi kalau dimakan ada batunya, ya sudah dikeluarin, gitu. Ada kulitnya keluarin, ya, tapi tidak diayak lebih dahulu. Jadi walam yakun, padahal Nabi dan kalian membikin roti al-muraqqaq, ya. Muraqqaq itu tepung yang sudah lembut, yang sudah diayak. Wa jama'tum baina idamin, dan kalian campur dengan bumbu-bumbu. Wa ikhtalafa alaikum bil alwani ta'am, dan berbeda-beda, bermacam-macam makanan yang kalian buat. Wa ghada ahadukum fi saubin, dan
keesokan di pagi harinya salah seorang di antara kalian dengan satu pakaian waraha fil akhar, dan meninggalkan pada waktu yang lain. Salin, pagi pakai baju, sore sudah salin gitu. Padahal Nabi tidak melakukannya. Jadi kita kena semua nih ya. Makannya kalau enggak berasnya yang pulen nggak makan. Sehari bisa minimal 2 kali salin gitu ya. Walam takunu hakadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kalian dahulu seperti ini ketika Nabi sudah tidak ada, mereka itu udah berkreasi hidupnya. Rotinya sudah dibikin diayak, pakaiannya sudah mulai banyak gitu ya. Nggak ada lagi kontrol ya emosi, tidak ada lagi kontrol spiritual ya yang mampu untuk mendeteksi yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi ya. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari beliau tetap seperti itu. Jadi kita ini imbas ya perjalanan waktu itu, bahwa kualitas keislaman kita itu kesederhanaannya yang hilang. Kita sudah tidak lagi beda dengan kaum borjuistis ya. Walaupun nanti di kalangan tasawuf ada yang membela gitu. Ada yang membela seperti ya Imam Syafi'i adalah memiliki pola tasawuf yang mu'tadil, yang pertengahan. Sehingga ya mempersiapkan tubuh untuk beribadah gitu ya. Tapi kalau yang sahabat Nabi, mereka koreksi gitu ya. Makan seperti kita ini dianggapnya berlebih-lebihan ya. Jadi walam takunu hakadza ala ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian dahulu seperti ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana kutu ahli suffati muddan min tamrin bainas naini fi kulli yaumin. Adalah makanan pokok ahlu suffah itu 1 mud ya, dari min tamrin, dari kurma ya. Jadi 1 gantang kurma itu bainasnain, untuk 2 orang, fi kulli yaumin, sehari semalam. Nah, ashabus suffah mungkin kita sudah beberapa kali menjelaskannya. Suffah itu jok, dudukan pelana bahasa Indonesianya, pelana untuk naik onta, naik kuda, itu namanya suffah. Nah, jadi kalau mereka tapi nanti waktu malam mereka tidurnya pakai jok itu tadi, pakai pelana itu, maka mereka dianggapnya ashabus suffah, orang yang tidak berpisah dengan pelana ya. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan secara khusus, dan memang bukan tidak mau bekerja, tetapi memang bukan tidak bekerja, tapi memang tidak mau bekerja, itu maksudnya. Hidupnya hanya untuk beribadah saja. Nah, saya pernah bilang kalau ada yang dibilang raudhah min riyadil jannah, ya, raudhah itulah tempat tidurnya 300 orang sahabat Nabi. Jadi dia ibadah di situ, tidur di situ, dekat ya, di samping dengan Rasulullah. Sehingga itu disebut dengan raudhah. Banyak orang nggak ngerti kenapa dibilang surga.
taman di antara taman surga. Dulunya itu adalah tempat ibadah Ahlus Suffah. Makannya itu satu gantang buat 2 orang. Jadi makannya setengah gantang dalam satu hari. Ya. Ritlun wa sulusun. Ya, 1,1/3 ya dari rital ya. Jadi 1/1/3 rital ya. Wa yaskutu minhun nawa, dan gugur 1 butir, dikurangi 1 butir. Ini kalau mau timbangan murninya segitu 1 mud. Jadi 6 on juga masih kurang lah kira-kira. Kalau mau digenapkan anggaplah 1 on. Berarti 1 orang 3 on kurmanya sehari. Subhanallah. Kalau kita mau makan aja ke puncak dulu ya. Oh, harus ke puncak dulu ya. Wa kana al-Hasan rahmatullahi alaihi yaqul, adalah Al-Hasan rahmatullahi alaihi ya, beliau berkata, dari semalam nih kena hujan jadi agak flu ya. Al-mu'minu mislul unaizati, orang mukmin itu ya perumpamaannya seperti unaizah. Unaizah itu kambing betina. Kambing betina yang baru besar. Apa? Kalau ayam kan lancur ya. Kalau kambing cempe kalau orang Jawa ya. Jadi masa remaja gitu. Nah itu unaizah. Yakfihil kaffu minal hasyafi ya wal qabdati minas sawiki wal jur'ati minal ma. Yakfihi, cukup bagi unaizah, al kaffu minal hasyafi, 1 genggam dari korma ya, korma yang buruk ya. Wal qabdati minas sawik, dan 1 genggam dari tepung. Mislu sab'id dari, sementara orang munafik itu perumpamaannya seperti binatang yang buas. Bal'an ya, ditelan demi telanan yang lain. Wasaratan syartan ya, ini sebenarnya kita punya nggak nih? Bal'an itu menelan, habis nelan lagi. Sartan itu maknanya bal'an lagi apa? Kata lain selain menelan apa bahasa Indonesianya? Nah ini sama itu. Jadi kalau orang munafik habis nelan lagi, habis nelan lagi, apa bahasa Indonesianya? Melahap. Iya boleh lah ya, melahap wasartan sartan, melahap lagi gitu ya. Itu maknanya sama itu, bal'an saratan. La yatwi batnuhu li jarihi, yang ia tidak belokkan isi perutnya itu untuk tetangganya. Orang munafik kalau dia makan ya sudah sampai kenyang
Ya, nggak ada yang dibelokkan untuk tetangganya, itu nggak ada. Ya. Wala yu'siru akhahu bifadlihi, dan tidak berpengaruh saudaranya ya atas karunia yang dia punya gitu. Jadi kalau dia makan aja gitu. Saya mungkin pernah menyampaikan ya, jadi udah lama juga sih ya, waktu Bintaro masih awal-awal itu ya, itu kan masih belum ditembok, itu masih bersama dengan aksesnya itu orang kampung masih memungkinkan itu. Jadi ada orang kaya itu mau buka puasa itu magicomnya itu hilang, tapi lauknya enggak, cuma magicomnya aja yang diambil. Nah, maka setelah selesai magicomnya itu dipulangin, ketok pintu, mohon maaf tadi anak saya sudah tak butuh dengan magicomnya, cuma ngambil. Nah, orang kaya makan semuanya lauk ada tapi nasinya nggak ada, mau buka puasa. Nah, ini yang dimaksud dengan dia makan tapi dia tidak pernah membelokkan untuk tetangganya, dia nggak lihat tetangganya. Itu dalam hukum itu nggak boleh. Bisa jadi haram yang dimakan ketika kita makan cukup, tetangga kita lapar. Ya, tetangga kita kelaparan ya. Wala yu'siru akhahu bifadlihi. Wajahu hazihil fuduli amamakum ya, dan mereka memperluas ya al fuduli amamakum ya, kelebihan ini di depan kalian ya, artinya yang dinikmati gitu ya. Wa qala Sahlun, berkata Imam Sahal ya At-Tustari, lau kanatid dunya daman abitan lakana kutul mu'mini minha halalan la an akalal mu'minu inda darurati biqadril kiwami faqat. Seandainya dunia ini adalah darah yang murni ya, lakana kutul mu'mini minha halalan, pastilah makanan pokok bagi orang mukmin ya daripada makanannya itu yang halal. La'an akalal mu'minu inda darurati, pastilah makannya orang mukmin itu ketika darurat, dalam keadaan mendesak. Biqadril kiwami faqat, sekadar bisa menegakkan tulang belakangnya saja. Jadi yang bisa menegakkan tulang punggung ya cuma sekedar makan sebanyak itu saja. Jadi tidak sampai satu piring ya banyaknya itu. Subhanallah. Al-wazifatus saniyatu ya, tugas yang kedua, fi waqtil akli ya, ketika makan, wa miqdari takhirihi, dan kadar menundanya makan, wa fihi aidan waktu makan dan kadar menunda waktunya. Jadi kalau kita kan makan 3 kali itu pagi, siang, sore. Nah, apakah begitu ya kadar ya dari penundaannya itu tadi? Nah, ini ada 4 ya level. Ad-darajatul ulya, derajat yang paling tertinggi, ayat wiya salasata ayamin fima fauqaha ya, yaitu orang yang melipat 3 hari, makanannya itu dilipat dalam 3 hari, fima fauqaha,
ya, dan yang melebihi dari 3 hari. Nih orang kalau makannya 3 hari sekali, dia termasuk derajatnya yang paling tinggi, ad-darajatul ula. 3 hari sekali makan, ya. Kalau kita bukan 3 hari sekali, sehari 3 kali, ya. Wafil muridina, dan di kalangan murid-murid, ya, ahli tasawuf, ada sebagian yang menolak melakukan riyadhah, ya, ila tayyi, ya, untuk melipat, la ilal miqdari, tidak pada ukuran masaknya memakan, hatta taha ba'dhum ila salasina yauman, sampai sebagian mereka itu ila salasina yauman, sampai dengan 30 hari, wa arba'ina yauman, sampai 40 hari. Kan ini nggak masuk akal ya kalau menurut kita nih, melipat waktu makannya itu sampai 30 hari, 40 hari baru makan. Makannya bukan minum, ya, kayak apa tipisnya, ya, tubuh orang itu tadi kalau makannya sampai 40 hari sekali. Dan nanti, ya, kita akan lihat, ya, apakah ini wacana atau ini memang terjadi dalam sebuah kisah nyata, ya. Wantaha ilaihi jama'at minal ulama'i, dan sampai ilaihi, kelompok ulama, minal ulama'i, di kalangan ulama, ya, yaksuru adaduhum minhum, yang banyak bilangan yang melakukannya. Minhum Muhammad bin Amr al-Qarni. Pertama Muhammad bin Amr al-Qarni, itu orang yang mampu melakukan tayyi, ya, melipat dari satu makan beberapa waktu makan. Wa Abdurrahman Ibrahim Dahim, yang kedua Abdurrahman bin Ibrahim Dahim. Wa Ibrahimu At-Taimi, Ibrahim bin At-Taimi. Wa Hajjaj ibnul Farasah, ya, Farafasah, ya, dan Hajjaj bin Farafasah. Wa Hafsul Abid al-Masisi, Hafsah al-Abid al-Masisi. Wal Muslimu bin Sa'id, Muslim bin Sa'id. Wa Zahir, gitu kan, Zuhair. Wa Sulaiman al-Khawwas, Sulaiman al-Khawwas. Wa Sahlu bin Abdullah At-Tustari, tadi yang disebut namanya tadi, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wa Ibrahim bin Ahmad al-Khawwas, Ibrahim bin Ahmad al-Khawwas. Nama yang banyak bilangannya, mereka mampu melipat berhari-hari tidak makan, ya. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yatwi sittata ayyamin. Dan Abu Bakar As-Siddiq, beliau, ya, yatwi sittata ayyamin, melipat makannya itu 6 hari. Jadi makannya seminggu sekali, minggu baru makan. Jadi orang kuat tidak makan, tapi tidak kuat tidak minum. Ini yang dimaksud nih makan. Jadi minum ala kadarnya, minum, tapi tidak makan. Sehingga tidak perlu buang air. Jadi di kalangan mereka itu buang air itu tercela, gitu. Kalau kemana? Ke toilet, gitu, tercela. Kalau sekarang kan toiletnya dibikin bagus, ada TV, ya, ada internetnya, toilet, ya, ya. Bahkan di hotel-hotel yang berbintang itu
koran, dulu masih ada koran tuh yang fisik itu, koran-koran baru itu tadi. Jadi rupanya orang menurut mutasawwifin itu tercela. Nah, jadi beliau itu yatwi sittata ayyamin. Wa kana Abdullah bin Zubair yatwi sab'ata ayyamin. Dan Abdullah bin Zubair ini sahabat Nabi juga, yatwi sab'ata ayyamin, mampu melipat makannya itu 7 hari. Wa kana Abul Jauzai ya, sahib Ibni Abbas yatwi sab'an. Ya, Abul Jauza ya, sahib Ibni Abbas, sahabat dari Ibnu Abbas, yatwi sab'an, mampu melipatnya itu 7 hari. 7 hari baru makan. Hemat ini ya, pengeluarannya hemat benar. Berarti sebulan makannya cuma 4 kali. Ya, cuma istrinya pulang ya, istrinya nggak sanggup ya. Waruya Ats-Tsauri wa Ibrahim bin Adham kana yatwiyani salatan. Diriwayatkan Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri wa Ibrahim bin Adham kana yatwiyani salasan. Beliau orang yang melipat ya 3 hari 3 hari, per 3 hari 3 hari. Kullu dzalika kanu yasta'inuna bil ju'i ala tariqil akhirati. Mereka ya, keduanya itu tadi meminta pertolongan dengan lapar itu dalam rangka ya mencari jalan ke akhirat ya. Jadi thariqul akhirah dicarinya itu dengan ya, dengan cara melipat makan itu tadi. Qala ba'dul ulama'i, berpendapat sebagian ulama, man tawa lillahi arba'ina yauman zaharat lahu qudratun minal malakuti ay kushifa bi ba'dil asraril ilahiyati ya. Makannya itu karena Allah 40 hari. 40 hari baru makan gitu. Zaharat lahu, maka akan dinampakkan baginya qudratun minal malakuti, satu kemampuan yang sama dengan kemampuannya para malaikat. Aiku sifa bi ba'dil asraril ilahiyati, maknanya dibukakan padanya sebagian daripada rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang tidak dibuka, yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, yang tidak dijelaskan di dalam hadis, yang tidak diajarkan oleh ulama-ulama itu, maka diberikannya secara langsung oleh Allah. Dia melihat rahasia-rahasia ketuhanan kalau mampu 40 hari. Bahkan itu diriwayatkan, mereka ini orang yang sudah mampu semacam ini, kalau dia nengok ke atas itu, dia nengok ke atas, maka dia bisa membaca guratan yang ada pada Lauhil Mahfuz, bisa dibaca sama dia. Sehingga orang-orang yang datang itu, orang-orang dan itu banyak kisah-kisah orang yang sudah mengerti yang semacam itu. Ya, jadi betapa makan menjadi thariqatul akhirah ya, menjadi metode untuk mencari
akhirat itu ya. Wa qad hukiya anna ba'da ahli hadhihi ta'ifati marra birahibin. Sungguh dihikayatkan bahwa sebagian ahli kelompok kecil yang semacam ini, artinya kelompok kecil yang termasuk sudah mampu melihat asrarul malaikah ya, asrarul ilahiyah ini, diriwayatkan marra birahibin, melewati rahib. Rahib itu orang biarawan. Jadi kalau pastor itu berbeda dengan rahib. Kalau rahib itu orang yang tidak keluar dari lingkungan, dia hidup ya sebagai rahib itu yang Hindu. Ini rahib-rahib ini ada orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini punya hubungan histori, punya hubungan spiritual dari ya pada rahib-rahib ini, karena semua agama-agama ini memiliki konsep tentang rahib. Sehingga Nabi Isa di kalangan ilmu sufi, kalangan mutasawwifin dikatakan Anna Isa ra'isuz zuhad rahabbiyuna ummah gitu. Nabi Isa itu pemimpinnya ahli zuhud, dan dia adalah rahibnya, pemimpin para rahib di antara umat-umat yang mengikuti ajarannya. Ya kan? Nabi Isa itu tidak punya rumah. Beliau makan seadanya, pakaiannya cuma yang ada di pakaian. Nah, itu ada tuh. Tetapi orang-orang kita mengatakan walaupun ada kemiripan, tetapi tasawuf bukanlah ya sebelumnya. Apalagi Hindu, Buddha ya, yang jelas bukan samawi, tapi hampir semua agama itu punya konsep tentang rahib. Nah, sekarang ini ada orang yang sudah sampai derajat ini bertemu dengan rahib ya. Bisa jadi ini di orang Nasrani maupun orang Yahudi ya. Fadzakarahu bihadihi, maka disebutkannya ya tentang dirinya sebagai rahib ya. Wa tama'a fi islamihi, dan dia berkeinginan untuk masuk Islam. Wa taraka ma huwa alaihi minal ghururi, dan meninggalkan segala sesuatu yang selama ini pada dirinya minal ghururi, karena dia anggapnya mereka tertipu dengan konsep rahib itu. Fakallamahu fi dzalika kalaman katsiran, maka ia berdialog ya yang demikian itu dengan dialog yang panjang, ila an qala fir rahibi, sehingga dikatakan kepada si rahib ya, mutasawwif ini tadi ya, berkata kepada si rahib, innal masiha kana adalah orang yang melipat makannya 40 hari satu kali. Ya, jadi maksudnya gini, qala fir rahib, berkata tentang kerahiban gitu ya, bukannya si. Jadi yang ini yang berkata ini rahib ya. Jadi kadang-kadang siyakul kalam itu baru kita bisa memahami ketika teksnya sudah terbuka ya. Jadi qala fir rahib, berkata ia
tentang kerahibannya dia, gitu ya. Innal masiha kana yatwi arba'ina yauman, sesungguhnya al-masih melipat makannya itu 40 hari. Wa inna dzalika mu'jizatun la takunu illa linabiyyin aw shadiqin. Yang demikian itu mukjizat, la takunu illa linabiyyin, yang tidak bisa dilakukan kecuali dia nabi, aw shadiqin, atau orang yang shadiq. Percayaan mereka. Faqala nahus sufi, maka menjawab seorang sufi yang sudah mampu melaksukan 40 hari. Kan berarti sudah sama dong dengan Nabi Isa. Fa inna tawaitu khamsina yawman, ya Allah, aku mampu melipat makanku itu 50 hari. Jadi lebih banyak, lebih kuat dari Nabi Isa, ya. Tatruku ma anta, ya, alaih, kau tinggalkan apa yang ada padamu, wa tadkhulu fi dinil Islam, dan kau masuk ke dalam Islam, wa ta'lamu annahul haqqun, dan kau akan mengetahui yang semacam itu benar. Jadi bukan nggak perlu jadi nabi, gitu loh, nggak perlu jadi nabi untuk 40 hari. Aku ini mampu 50 hari, nggak perlu jadi nabi. Tinggalkan agamamu, ikut Islam, ini benar, kau buktikan. Wa annaka ala batilin, dan kau dalam kebatilan selama ini kalau kau memahaminya seperti itu. Qala na'am, kata si, ya, rahib itu tadi, ya baik, ya. Fajalas bersama, la yabraha illa haitsu yarahu, dan dia tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkannya illa haitsu yarahu, kecuali dia selalu memandangnya, hatta tawa khamsina yauman, sehingga mampu melipat makannya itu sampai 50 hari, ya. Jadi si sufi ini, ya, selalu berdekatan dengan dia ini tadi, dan dia sampai 50 hari tidak berpisah itu, dia lihat benar-benar nggak makan gitu. Sumaqala wa aziduka aidon, aku akan nambahkan kepadamu pula, fatwa ila tamami sittin, sampai sempurna 60 hari. Jadi dia tinggal di situ gitu. Kata jalasa itu hidup bersama lah, kira-kira gitu, di asrama atau di tempat, ya, zawiyahnya itu. Udah 50 hari, aku mau tambahkan, ya, menjadi 60 hari, kata si sufi. Fata'ajjabar wa qala ma kuntu azunnu anna ahadan yujawizul masih. Nih kata si rahib, tidaklah aku menduga ada seorang yang mampu melebihi al-masih. Kata dia, aku tidak menduga ada orang yang mampu melebihi al-masih. Al-masih 40 hari, orang ini 60 hari. Fakana dzalika sababu islamihi, maka yang demikian itulah yang menyebabkan masuk Islamnya si rahib itu tadi. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan ini memang kisah nyata yang ditulis oleh Imam Ghazali. Adalah maksimalitasnya, sesuatu yang maksimal gitu ya. Kalau di kitab-kitab tasawuf lain kan mereka itu sampai, ya, seminggu 15 hari. Kemudian ungkapannya itu mereka malu kalau dalam seminggu itu
Wa hazihi darajatun azimatun qalla man yablughuha. Ini adalah derajat yang tinggi, yang besar. Qalla man yablughuha. Sangat sedikit orang yang mampu ya melampauinya. Illa mukashifun mahmulu syughlin, kecuali mukasyafun, orang yang sudah dibukakan jalan ya. Mahmulu syughlin, yang mampu menanggung ya segala kesibukan. Bi musyahadati ma qata'ahu, dengan menyaksikan ma qata'ahu, segala sesuatu yang memutus an tab'ihi, dari tabiat hidup manusia. Itu mahmulu syughlin ya. Ini kan tabiat manusia itu melihat, pengen, lapar makan, ngantuk tidur, haus makan. Itu namanya at-tabu'u, tabiat gitu. Bisa tidak nih tabiat ini dirubah gitu? Bisa, ketika orang dari satu makan ke makan yang lain sudah dekat. Sebenarnya itu dia sudah mahmulu syughlin namanya, walaupun baru pada kadar yang masih ringan. Nah, jadi dia maka dirubah makannya seperti orang dulu. Kan pagi, siang, sore. Waktu dia bilang kedekatan, maka makannya dirubah. Makannya jam 9 sama jam 5 sore. Ini makannya udah 2, bukan 3. Itu dia sudah bisa ya membuat mahmulu syughlin minat tab'i, ya, membuat sebuah beban yang menyibukkan dia sehingga tabiatnya itu tidak meminta itu gitu loh, tidak meminta 3. Orang dulu makannya cuma 2 kali, jam 9 sama jam 5 sore. Jadi setelah malam kalau pulang bawa berkat, anaknya dibangunin, makan nih berkat. Kenapa? Dia nggak mau makan lagi ya. Ya, jadi ya, bimusyahadi ma qata'ahu an tab'ihi wa 'adatihi, dengan menyibukkan ya, disibukkan anggap cukup dirinya fi ladzatihi, dengan kelezatan yang dia dapat. Wa ansahu ju'atuhu, dan lupa dengan laparnya. Wa hajatuhu, lupa dengan hajatnya. Hajat makan, minum, tidurnya itu lupa. Karena ya mahmulu syughlin. Dan itu ya Bapak, tadi saya sudah bilang ya, jadi instrumennya itu kan kita sering bilang nih, kayaknya baru Lebaran, baru kemarin udah mau Lebaran lagi, baru puasa mau puasa lagi ya, terus tadi kayaknya udah mau makan lagi nih. Nah, itu potensinya bagus tuh, geser, jangan makannya di situ, renggangin lagi gitu. Itu indikasinya bagus, dia diberikan kemampuan ya. Jangan enggak, ini memang udah waktunya gitu ya, jangan ya. Jadi nanti dia merasa cukup dengan dirinya ya. Pernah biar paham benar nih maknanya mahmulu syughlin. Ada orang puasa, kita kan merasain puasa mudah kalau contohnya kita ini puasa 10 menit mau buka puasa, itu istri kita, keluarga itu sudah nyiapin tuh 5 menit itu udah siap. Tapi beritanya anak gadis kita itu belum pulang, katanya ada yang jemput, rambutnya gondrong, naik motor, HP-nya mati, nggak bisa dihubungi. Waktu azan terdengar, kita lapar nggak? Nah, itu yang dimaksud tuh, lapar kita hilang,
Haus hilang, kemana hilangnya? Nah, itu namanya mahmulu syughlin. Yang mampu merubah tabiat orang lapar harus makan, orang haus harus minum, bisa dibelokin. Enggak lapar dia, dan dia nggak sakit perutnya. Terawih udah selesai. Waktu dikasih jam 12 datang, alhamdulillah udah pulang tuh, ternyata nyasar gini-gini. Lapar banget. Masih kenyang udah makan lagi gitu. Di rumah gitu. Nah, itu jangan dikasih makan tuh. Pegangin. Namanya at-tayyi. Ya. Ad-darajatus tsaniyah wallahu a'lam.